Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan berbicara tentang komponen ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang resistor atau resistansi atau hambatan dengan kode satuan R ya, dan lilitan ya. Kenapa kedua komponen ini kita bahas serempak? Karena sistemnya hampir sama ya. Adapun contoh resistor itu sendiri seperti ini ya, seperti ini. Nah ini keempat-empatnya ini adalah sebuah resistor ya. Resistor sendiri berfungsi sebagai kran pengatur. Untuk rangkaian pesawat HP ini biasanya nilainya sudah baku ya. Nilainya sudah ditetapkan. Berapakah bisa dilihat di skema. Sedangkan lilitan itu sendiri adalah contohnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini semua lilitan. Nah ini lilitan. Nah ciri-ciri pemasangannya bisa kita lihat ya. Kalau lilitan itu biasanya dekat dengan sumber arus ya. Dan sumber arus itu ada di IC power ini. Dan tidak akan pernah jauh-jauh dari sana ya, karena fungsi dari lilitan atau kumparan ini adalah untuk membersihkan arus-arus yang kotor ya. Bisa juga disebut sebagai pemblokir arus AC. Jadi yang keluar itu murni arus DC, wajib ya. Fungsinya seperti itu. Lilitan ini kalau rusak biasanya berakibat panas tapi sendiri ya, tidak karena dia itu dipasang di satu jalur positif seperti ini, tidak terhubung dengan ground ya. Dan tugasnya adalah membersihkan arus-arus yang kotor yang dikeluarkan oleh IC, kemudian baru dikirim ke tempat kerjanya atau yang membutuhkan sesuai dengan kapasitas voltasenya masing-masing. Nah, sedangkan resistor itu biasanya dipasang di dekat IC yang membutuhkan tegangan kerja ya. Nah, itu bedanya. Tetapi postur pemasangannya juga satu jalur seperti lilitan ya, di jalur positif seperti ini ya. Ini pemasangan resistor biasanya seperti ini. Nah seperti itu ya, baru masuk ke IC. Jadi kedua perbedaan ini bisa rekan-rekan ambil kesimpulan sendiri untuk menganalisa ya. Yang jelas kalau dekat-dekat lilitan seperti ini pasti itu sumber tegangan gitu ya. Sedangkan yang banyak di dekat-dekat IC ini ada sebuah banyak resistor, itu berarti penerima tegangan seperti itu.
Untuk pemasangannya boleh dibulak-balik ya. Kakinya diputar-putar, boleh dibulak-balik, tidak ada masalah ya. Rata-rata komponen-komponen yang ada di HP ini bersifat fleksibel ya. Tidak ada titik-titiknya seperti kapasitor ini juga masangnya pun terbalik, tidak ada masalah seperti itu. Cuman bedanya kalau resistor itu pemasangannya di dua buah jalur ya. Kira-kira seperti ini lambang resistor di jalur itu. Walaupun dipasang di dua buah jalur, ini tidak terhubung ya. Tidak boleh terhubung, itu sifat kapasitor. Kalau terhubung maka terjadi kerusakan, berarti ini kapasitornya rusak. Jadi teman-teman boleh digarisbawahi bahwasanya rangkaian HP yang memicu terjadinya konslet itu salah satunya adalah kapasitor, atau kalau di skema dilambangkan dengan huruf C ya, kapasitor. Kemudian kalau resistor itu satuannya adalah R, lilitan L. Oke, satu poin buat rekan-rekan di garis bawahi ya. Untuk kapasitor inilah penyebab terjadinya short yang paling sering terjadi ya. Karena pemasangannya di dua buah titik jalur positif dan negatif seperti itu. Kemudian fungsi dari resistor ini adalah sebagai hambatan atau penghambat. Itu kenapa ia dipasang di dekat IC yang bekerja ya. Berarti ini adalah sebuah IC yang bekerja dan tegangannya ini diambil dari IC power sini ya. Sebelum masuk ke IC ini biasanya ada apa ya namanya, derasnya aliran arus, yaitu biasanya untuk menjaga kinerja kemampuan IC ini tetap bekerja dengan stabil itu biasanya diatur ya. Kalau tegangan tetap sama baik di satu kaki dan kaki keluarnya yang akan masuk ke IC itu tetap keluarnya sama ya. Kalau 1,8 di sebelahnya jika diukur juga 1,8. Akan tetapi aliran arusnya, derasnya aliran arus itu berbeda ya. Yang tadinya mungkin dari IC power ini ketika menuju resistor ini kecepatannya 100 km per jam biasa. Nah, setelah masuk ini diperlambat sesuai dengan nilai kapasitor ini menjadi misalnya 50 km per jam, seperti itu ya. Kira-kira fungsi resistor seperti itu. Sedangkan kalau rusak resistor ini wajib diganti ya. Yang bisa dijamper itu resistor yang nilainya 0R, atau artinya itu sebagai peredam saja yang fungsinya hanya untuk menyambungkan saja ya. Seperti yang berada di, biasanya ada sebuah komponennya itu panjang seperti itu, yang 0R itu di tengahnya ada bulatan seperti ini ya, itu biasanya 0R itu. Kalau rusak boleh dicopot kemudian kita jumper boleh. Namun untuk yang berada di komponen-komponen PCB dekat-dekat IC seperti ini,
itu kalau kita mendapati lepas atau rusak itu harus kita ganti. Kira-kira demikian pembahasan tentang resistor dan lilitan. Lilitan itu sendiri, kalau lilitan kalau rusak wajib ya diganti, nggak bisa di jumper, nggak bisa ya, karena ini mempunyai peran penting. Kalau arus, yang namanya arus keluar itu biasanya naik turunnya tidak stabilnya itu sering terjadi ya. Maka dari itu untuk menstabilkannya dipasanglah di rangkaian itu sebuah lilitan atau kumparan seperti itu. Kira-kira seperti ini penjelasan kita tentang resistor. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa memudahkan rekan-rekan semua untuk menganalisis kerusakan. Sengaja kita tidak mengupasnya dengan bahasa dan ilmu elektronika yang sempurna ya. Ini saya terangkan berdasarkan pengalaman saja. Tujuan kita adalah agar cepat dan mudah dipahami seperti itu. Oke, sekian pembahasan tentang lilitan dan resistor. Kita akan sambung lagi di episode berikutnya tentang komponen lainnya ya. Sudah 2 poin yang sudah kita bahas. Mudah-mudahan selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam berpikir, sehingga dalam penyampaian bisa dipahami dan mudah dimengerti oleh rekan-rekan. Sekian, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.